Yang selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya, bagaimana kabarnya? Sehat. Ya, ketua kelas tolong diingatkan yang siswa yang belum hadir ya, supaya hadir pada pertemuan berikut. Mendengar? Sudah. Ya, sebelum kita mulai pada pembelajaran kita, seharusnya kita menyerahkan jiwa raga kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, saya unjuk siswa kami atas nama Sandi untuk membawa kita di dalam doa. Kepada siswa kami dipersilakan. Yang ke depan. Ya, terima kasih doa yang disampaikan oleh Sandi. Bapak ingatkan kemarin materi sebelumnya. Masih ingat materi sebelumnya yang sudah kalian pelajari? Masih. Ya, apa nak? Siapa yang tahu? Saya, Pak. Ya, silakan. Ya, silakan. Interaksi. Ya, interaksi. Ya, itu materi kita sebelumnya. Sudah dibahas itu semua kemarin? Sudah. Ya, siapa yang tahu? Ya, silakan. Menurut saya pengertian interaksi adalah untuk saling melengkapi. Iya. Coba ada yang lain? Bagus sekali, itu pertemuan kita sebelumnya adalah pengertian interaksi. Untuk hari ini kita belajar mengenai pengertian interaksi antar ruang. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama tadi kota. Kota itu adalah termasuk ruang. Apa yang ada di kota? Ada motor, ada mobil, ada sepeda, kereta api, dan sebagainya. Itu yang ada di kota. Ya, seterusnya rumah. Apa yang ada di rumah? Ada rumah dapur. Hah? Dapur. Iya. Apa lagi? Meja. Iya. Sama seperti di kota. Yang pertama sekali yang ada di rumah adalah ada manusia. Kota dan rumah sama-sama dinamakan ruang. Ya. Gambar ketiga. Ya, ini pantai. Apa yang ada? Kapal. Apa lagi? Batu. Di sini juga, ini pantai ini adalah termasuk yang namanya ruang. Tapi kelebihan pantai ini adalah, nah kita temukan itu banyak ikan. Ya, itu kegiatan ekonomi masyarakat di situ adalah mencari ikan. Ya. Seterusnya sawah. Apa yang ada di sawah? Ya, dia menghasilkan padi. Ya, makanan yang kita makan setiap hari itu nasi. Ya, dari mana asalnya? Di situ adalah dari sawah. Sawah ini adalah termasuk ruang. Kita lanjut. Ya. Jadi gambar pertama yaitu kota, rumah, pantai, sawah. Itu namanya ada di bumi. Kegiatan yang ada di kota
semua kegiatan yang ada di sawah, semua kegiatan yang ada di pantai, ada di bumi. Begitu juga manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, ada yang namanya di bumi. Bumi itu adalah itu yang namanya ruang. Nah, bisa dipahami? Bisa dipahami ini ya dari gambar yang sudah saya tayangkan. Jadi timbullah pertanyaan sama kita sekarang. Apa yang dimaksud dengan ruang? Ya, silakan. Ruang adalah tempat di permukaan bumi. Iya, ruang adalah tempat di permukaan bumi. Supaya lebih jelas sama kita untuk mengetahui apa yang disebut dengan ruang, ya, Bapak membentuk dalam kelompok. Ya, siswa kami sebanyak 5 kelompok. Ya, berapa jumlah kalian? 21. Ya, 21 bagi 5. Ya, saya hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kelompok berapa ini? 2. Setelah dia mati, tuliskan 4 pertanyaan berdasarkan gambar yang telah saya bagikan. Dimulai dari sekarang. Ya, silakan ketua kelompok. Nomor 1. Apa yang terlihat di gambar nomor 1? 2. Apa yang dihasilkan oleh nelayan? 3. Apa kegiatan yang dilakukan warga? 4. Pada gambar 4, apa yang terjadi di gambar tersebut? Iya. Nah, itu hasil pertanyaan dari kelompok 1. Sebenarnya pertanyaan yang paling tepat pada gambar tersebut adalah sesuai dengan materi yang sudah kita sajikan tadi, tapi sudah mati lampu. Yang pertama ditulis apa yang dimaksud dengan ruang. Ya, sesuai dengan gambar di situ. Di situ tadi ada gambar nelayan, itu salah satunya ruang. Pertanyaan kedua, mengapa terjadi perbedaan karakteristik antar ruang? Nomor 3, mengapa terjadi interaksi antar ruang? Keempat, seperti apa bentuk-bentuk interaksi antar ruang di Indonesia? Sudah dapat pertanyaan semua, sudah ditulis? Ya, jadi tugas kita sekarang adalah mencari jawaban dari pertanyaan yang sudah saya kasih di situ. Bisa kita cari di buku mata pelajaran IPS yang ada di tangan siswa kami. Bisa juga dengan pengamatan siswa kami atau pengalaman yang sudah dialami. Ya, saya kasih waktu selama 10 menit. Ya, untuk menjawab pertanyaan yang sudah saya berikan. Yang sudah siap, saya kasih kesempatan untuk mempresentasikan di depan kelas. Yang pertama dari kelompok 3. Ya, saya kasih kesempatan di depan kelas untuk mempresentasikan. Ya, silakan.
Satu, ruang adalah tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun hanya sebagai yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Dua, karakteristik inilah yang kemudian menciptakannya keterikatan antara di permukaan bumi. Tiga, interaksi dapat terjadi dalam bentuk perjalanan menuju tempat kerja, migrasi, perjalanan wisata, pemanfaatan fasilitas umum, mengirimkan informasi atau koda, perdagangan, internasional, dan lain-lain. Empat, saling melengkapi kesempatan antara kemudian transfer. Ya. Jadi itu hasil dari penampilan dari kelompok pembentangan. Ya, jadi kalau ada pertanyaan dari kelompok penampilan dari kelompok 3 silakan ditanyakan atau ada masukan dari penampilan kelompok 3 dipersilakan dari kelompok yang lain. Ada? Sudah jelas? Ya. Demikian penampilan kelompok 3 keputusan sekali. Ya, sekarang penampilan kelompok berapa ini? Ya, kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Ya, sini saja biar suaranya terdengar pada Baik, sebelumnya saya berterima kasih atas kesempatan kelompok 2 yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami pada hari ini. Di sini ada pertanyaan nomor 1, yaitu apa yang dimaksud dengan ruang? Setelah kami mendiskusikan, kami mendapat jawaban, yaitu ruang adalah tempat di permukaan bumi yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Kedua, mengapa terjadi perbedaan karakteristik antar ruang? Jawabannya adalah karena karakteristik ruang tersebut menyebabkan adanya interaksi antara satu ruang dengan lainnya. Soal nomor 3, mengapa terjadi interaksi antar ruang? Jawabannya adalah karena interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Soal nomor 4, seperti apa bentuk-bentuk interaksi antar ruang di Indonesia? Jawabannya adalah dalam bentuk perjalanan kehidupan, kerja, migrasi, perjalanan wisata, pengusahaan fasilitas umum, pengiriman informasi asal modal, perdagangan internasional, dan lain-lain. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, itulah hasil prestasi berdasarkan kelompok mulai dari kelompok 1, 2, dan 3. Jadi ada pertanyaan tadi, apa yang dimaksud tentang interaksi antar ruang? Apa itu tadi? Pengertian kedua? Ya, tempat di permukaan bumi. Apa tempat di permukaan bumi? Termasuk yang namanya manusia. Apa lagi? Tumbuh. Ya, apa lagi? Dan makhluk hidup yang lainnya. Ini pengertian ruang adalah wadah yang meliputi dataran, lautan, udara, sebagian suatu terdapat wilayah tempat manusia, makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan sosial. Itu pengertian ruang. Ya, sudah ada di situ yang namanya dataran, lautan, udara, begitu juga wilayah dan tempat. Di situ juga di ruang itu ada yang namanya manusia.
di ruang itu berlangsungnya kehidupan manusia. Ya, tanpa ruang itu manusia tidak pernah hidup, karena ruang itu tempat melakukan yang namanya interaksi antar sesama. Sudah, kalau ditanya ini apa pengertian interaksi antar ruang, apa bentuk-bentuk interaksi antar ruang, bisa dijawab ya? Bisa? Ya, karena sudah mengerti semua, jadi saya berikan tugas. Tolong dicatat, tuliskan contoh bentuk-bentuk interaksi antar ruang yang ada di lingkungan kita masing-masing. Yang ada di lingkungan kita masing-masing. Dalam kurung tempat kita berada. Tempat kita berada. Sudah. Jadi tugas ini dikumpulkan besok ya. Harapan saya jangan ada siswa kami yang belum menyelesaikan tugas. Sudah dengar? Ya, saya ingatkan kembali bahwa materi kita hari ini supaya dipelajari di rumah tentang pengertian interaksi antar ruang. Apa yang dimaksudkan dalam ruang? Ya, supaya pada hari-hari berikutnya nanti jangan lupa ya. Ya, kalau saya dipelajari mudah untuk diingat. Jadi pertemuan kita selanjutnya saling ya, jadi di situ saling melengkapi supaya dibaca di rumah. Kalau sudah dipahami ya, supaya pembelajaran kita itu mudah, kita mengerti pada pertemuan berikut. Jadi oleh karena itu sampai di sini pertemuan kita hari ini. Jadi tadi kita buka dalam doa dan sekarang kita tutup dalam bentuk doa. Yang membawa kita dalam doa adalah ya, demikianlah pertemuan kita hari ini. Mohon kalau pulang nanti hati-hati di jalan, jangan lewat kemana-mana. Demikian saya ucapkan terima kasih. Ya Allah.